Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil ijad wal imdad wa bi ni'matil ilmi wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min azabillah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi habibin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin wal mustami'in al-kiram, jamaah salat subuh Masjid Jami'ul Khairat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah mentakdirkan kita masih dapat berada di salah satu tempat terbaik di muka bumi, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, pagi hari ini kita masih dapat mengawali rangkaian amaliyah puasa Ramadan di hari yang ke-22 di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada pagi hari ini, semoga pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa 2/3 Ramadan sudah kita lalui. Hari-hari yang kita jalani mulai hari ini sampai di akhir nantinya merupakan hari-hari yang akan menghantarkan kita layak atau tidak menjadi finalis-finalis Ramadan untuk mendapatkan predikat tattaqun di hadapan Allah. 21 hari sudah kita lalui rangkaian amaliyah Ramadan. Tentunya semua kita berharap agar seluruh amal-amal tersebut, terlepas apakah amaliyah yang wajib ataukah yang sunnah, kiranya menjadi amal-amal kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita sudah ada yang mungkin mengkhatamkan 1, 2 atau bahkan lebih untuk mentargetkan khatam Al-Quran. Ada yang berzikir, ada yang bersolawat, bahkan ada yang beriktikaf pada 10 hari yang akhir, 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, dengan harapan dapat Allah pertemukan dengan Lailatul Qadar. Sesungguhnya hadirin rahimakumullah, perkara yang paling utama bukanlah banyaknya amalan-amalan tersebut yang kita targetkan di bulan Ramadan, tetapi bagaimana kita bisa berlaku istiqomah dengan amaliyah-amaliyah itu setelah Ramadan. Ini yang paling penting. Ada orang yang mentargetkan
Ramadan paling tidak mesti khotam 2 kali Al-Quran. Tapi pertanyaannya bagaimana setelah Ramadan? Apakah dia mampu mengkhotamkan 2 kali Al-Quran ketika dia berpisah dengan Ramadan? Ini yang menjadi satu tanda tanya. Sebab perkara amaliyah itu khairul umur adwamuha wa in qalla, kata Rasulullah. Sebaik-baik perkara itu adalah dawamnya, terus menerus atau kesenantiasaannya. Ini yang paling utama, hadirin sekalian. Maka itu tidak ada amal-amal yang Allah langsung meresponnya dengan kabar gembira selain surga, melainkan amal istiqomah. Dan ini Allah kabarkan dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah dalam keimanannya, mereka beristiqomah di dalam amal ibadahnya, maka akan turun kepada mereka malaikat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takhafu, jangan kalian takut, tidak usah khawatir amal kamu akan disia-siakan. Sebab seringan apapun amal itu tetap akan ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzanu, jangan bersedih. Sebab kita di dunia ini, hadirin sekalian, tidak melihat balasan amal itu. Jadi tidak perlu bersedih. Apapun bentuk amalnya, maka hasilnya tetap akan Allah perlihatkan kepada kita nantinya. Demikian juga dengan perbuatan maksiat, seringan apapun, Allah tetap akan memperlihatkan hasilnya nanti. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kepada mereka kabar gembira, kata Allah, dengan surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka. Kita bulan Ramadan ini hampir setiap sesudah sholat baca zikir minta surga. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Zikir ini butuh direspon dengan amal, hadirin sekalian. Tidak cukup cuma sekedar aku mohon kepada engkau ridha dan surgamu ya Allah, tanpa direspon dengan amal perbuatan. Sebenarnya perkara ke surga itu mudah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang jadi pertanyaan, galak apa tidak? Kita ini galak kalau masuk surga, cuma sikok Pak penyakitnya. Tidak usah tanya dalil yang lain. Penyungkan. Ya. Lah, tidak usah jauh-jauh. Salat tarawih nak milih-milih. Lamunian Ustaz, situ tuh 23. Mendingan sana be 11, cepat balik. Katik lain juga utaknya, cepat balik. Pikiran nak ngulang ibu kon tu lah. Pikirannya nak makan, ulangi makan, ulangi minum. Bahasa Arabnya apa? Al-maju. Iya. Sampai depan masjid, cari masjid yang 11 rakaat. Dah galak masuk, ngintip dulu, nyengok jadual imam. Siapalah imam malam ni? Haji, lambat lah. Ibadatlah sedikit, milih-milih bulu. Ikhlaslah kurang. Nak oleh pahala besar. Ada kacau dah di rumah tu. Iya. Nah, sebenarnya jalan untuk dapat surga itu sangat mudah, kata Rasulullah SAW.
Mudah hadirin sekalian. Tinggal yang jadi masalah bagaimana kesungguhan kita. Kalau pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, dalam Islam sebenarnya banyak jalan menuju surga. Yalah, sangat banyak jalan menuju surga. Jalan keselamatan maksudnya. Ya. Nah, jalan keselamatan ini ringan, mudah. Tinggal kita nak pilih cara yang tidak bermodal, apa yang bermodal. Kira-kira Bapak Ibu nak masuk surga tidak bermodal apa nak bermodal? Tidak bermodal. Dasar cuekean. Walaupun tidak bermodal, Pak, masih tetap bermodal juga. Modal kesungguhan, modal keikhlasan. Ya. Dalam Islam ini, hadirin sekalian, amal yang bawa manusia kepada keselamatan itu sebenarnya ringan-ringan, Pak. Tidak perlu kita cari yang berat-berat. Ya. Dalam hadis apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yang ringan-ringan itu apa? Absyus salam, kata Rasulullah. Tebarkan salam. Kemudian it'amut ta'am, sedekah makanan, kata Nabi. Ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambungkan silaturahmi. Yang keempat, wasalli bil lail wan nasu niyam. Salat sunat malam cuma 2 rakaat ketika orang lain dalam keadaan tidur. Ringan-ringan ini kan, tidak sulit. Apa salahnya? Apa susahnya? Cuma absyus salam, menebarkan salam atas muslim yang engkau kenal dan muslim yang tidak engkau kenal. Selama kita dapati pada dirinya ada identitas keislaman. Nah, cuma kita ni kadang-kadang nak ndawamkan ngucap salam, cara di kampung ni belum ngapa-ngapa lah kata orang takoan. Belintasan, assalamualaikum Mang Haji. Caknya ngamal ke ceramah pagi tadi kau tu. Lah. Oi. Pecah susah ni nak jadi wong baik barulah nak ngamal ke salam lah diuyok wong ya dah. Nah. Padahal jawab salam tu wajib. Iya kan? Nah, kita ngucap salam. Ya dalam hal ini lanang sama lanang, betino sama betino, ya. Iya. Dak katik sunnahnya wong betino duluan ngucap salam untuk wong lanang lah katik. Ya. Atau orang itu pada dirinya terdapat tanda-tanda muslim walaupun kita tak kenal. Umpamanya dia pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, kita tak kenal, berarti dia tuh ada tanda Islam. Apa susahnya ucap assalamualaikum? Nah ini walaupun sepele Bapak Ibu. Bahkan keluar masuk rumah kita dewek pun dianjurkan ucap salam, Pak. Ya. Ibu balik habis dengar ceramah subuh pagi nih. Masuk pintu rumah, assalamualaikum. Mamang di rumah yang galak kecil ke di hati. Takut andek kau selamanya tak pernah ucap salam. Lah salah pula. Oi. Iya. Laki mah itulah balik nak praktek ke ceramah. Balik mancing dalu-dalu, tok 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 tok. Assalamualaikum. Kata yang muka ketoknya kuat-kuat. Assalamualaikum. Ya bini wagilah dalu tidur. Apa muka lawang ngucek-ngucek mata. Takut anan tu banyu ini baliknya. Allah. Allahu Akbar. Oi. Ya kan gawe laki nak mancing terus. Minta maaf ya galak mancing. Sini dak katik ya. Cuma mancing rezeki bae ada ya. Nih, ya jangan tegang-tegang. Aku lah tahu pikiran kamu dalam otak kamu tu nak mikir gari ayo kalau sudahlah. Ya. Sehari ini baru tanggal 22. Tahu tak nang 22? Hah? 22. Iya benar, 22 ya.
Itu bahasa dusunnya. 22. Ya. Nih 10 hari yang akhir Ramadan ini, kalau jingok Nabi, Bapak Ibu, Nabi lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid. Awas, jangan gagal paham. Nabi lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid. Bukan berarti Nabi itu tak balik-balik. Ya. Ya, karena kamar Nabi bersebelahan dengan dinding masjid. Iya Pak. Yang jadi makam Nabi sekarang itu kan kamar Nabi dengan Siti Aisyah. Jadi kalau Nabi metu dari kamar, langsung masuk ke Raudhah. Di situ ada mihrab dan mimbar Nabi. Ya. Makanya Nabi lebih banyak menghabiskan waktu di masjid. Nah lantak mamang itu gagal paham. Nak nyari Lailatul Qadar 10 hari akhir Ramadan, dak balik-balik dia. Semangat ini, nak nyari Lailatul Qadar. Balik ke rumah pagi hari ayo, 1 Syawal. Oh, cerah rai balik ke rumah. Baru muka lawang, babit bini dengan gelas. Uji bininya makan tidurlah di masjid. Kau tak usah ngurusi kami lagi. Nih. Jadi harap-harap Lailatul Qadar malah modar dia. Nih. Siapapun manusia, Bapak Ibu pasti berharap. Tapi siapa orang yang dapat Lailatul Qadar? Orang yang dapat Lailatul Qadar itu orang yang dari awal Ramadan sudah giat dengan bersungguh-sungguh memfokuskan diri dalam nuansa ibadah. Bukan nunggu 10 malam baru nak rajin. Tidak. Uji malaikat, tinggalan. Kenapa? Kenapa tidak dari awal? Giliran malam 21 baru sibuk nak i'tikaf. Kemarin-kemarin ente kemana? Kata malaikat. Nih. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada jamaah yang sempat nanya, Ustaz, apalah ciri-cirinya kalau Lailatul Qadar itu? Nah, yang ana pernah baca dalam kitab Sabilal Muhtadin, malam itu Bapak Ibu kalau ada Lailatul Qadar, ya, suasana tuh hening, Pak. Hening, ada ketenangan dan kenikmatan dalam beribadah. Malam itu tidak panas dan tidak dingin, adem. Nah, cuma semalam ku dengar ada gerimis hujan, ada suara bunyi jangkrik. Belum percaya. Ya, sebab kalau menurut keterangan itu, malam itu kalau Lailatul Qadar sunyi, Pak, tak katik suara hewan. Sunyi, senyap, tenang, adem. Ada kedamaian kita dalam ibadah. Dan pagi harinya, kalau malamnya terjadi Lailatul Qadar, matahari itu terbit, warnanya keputih-putihan, Pak. Tidak warna kuning. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruh. Saking banyaknya malaikat yang turun naik pada malam itu. Sampai pagi harinya. Sehingga cahaya matahari tertutup oleh cahaya malaikat. Sehingga warnanya berubah menjadi putih. Cuma kita ini kadang-kadang habis bubar dari masjid, balik, ngulang, tidur. Tidak pula nak mengati ke matahari terbit. Tidak. Jangan kena Lailatul Qadar hari-hari biasa lagi tak pernah kita nak ngawasi matahari terbit, benar tak? Nah, wong zaman mak ini hari lebih condong lah nak nyekel HP. Habis semayang HP dulu. Nak tidur nyekel HP. Bangun tidur melek mata nyengkem HP. Jangan ngomong idak. Pecah besar ni kan bisnisnya. Kadang-kadang berdoa Bapak Ibu, ya Allah ampunilah dosa kami yang punya HP ni, ya Allah. Giliran megang HP 2 jam sampai terlobet HP itu baterinya. Terangat-angat. Giliran nyekel Quran 10 menit pedih matanya. Maka itu anak sering sampai ke Bapak Ibu, ini HP HP ini Bapak Ibu misal perumpamaannya tu antara dua, Pak. Kalau tidak jadi malaikat, jadi setan belis HP ini. Cuma itulah. Kalau digunakan untuk menghujat wong lain, mencaci maki, untuk muka aib wong, hukumnya jadi haram. Tapi kalau digunakan untuk berbagi ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, agama, maka dia menjadi sesuatu yang bernilai ibadah.
Malah sudah nyekel HP kadang-kadang, ya Allah. Laki tak peduli dengan bini, bini tak ngurusi laki. Di bandara, duduk berhadapan. Laki sibuk megang HP, bini sibuk megang HP. 2 jam nunggu bandara, 2 jam dulu sama-sama nyekel HP. Sampai balik ke rumah, laki sibuk megang HP, bini sibuk megang HP. Terkembung-kembung, pempes anak dah tersalin, rumah bapak sibuk main HP. Anak ngoe-ngoe. Jangan ngomong idak, lakinya curhat dengan aku. Memang salah aku juga Ustaz, uji lakinya aku main HP, bini aku main HP. Anak nangis, terkuning, pempes kembung. Aku marah dengan bini, bini lah marah pula dengan aku. Sama-sama salah. Ni. Okay. Kadang-kadang tak peduli di masjid manusia ni. Hari Jumaat, Jumat. Kadang-kadang, ya anak ni tiap Jumat Bapak Ibu khutbah. Kita lagi macam khutbah. Ada baik Pak yang sewil penyinguan. No, muka Facebook. Ada yang ngetik WA. Padahal dia tak sadar. Bisa jadi itu hari Jumat terakhir dalam kehidupan dia. Tidak sedikit Bapak Ibu orang yang hari Jumat ketemu kita di masjid jabat tangan. Jumat depan kapan kita tanya si Fulan kemana? Ustaz tak terkabar, ngapa? Meninggal lagi Sabtu kemarin. Hah? Jumat masih ketemu dengan anak salaman. Iyo Jumat, Sabtunya Al-Laju. Oh, ternyata itu Jumat terakhir dalam kehidupan dia. Kau jangan main-main kalau kita lagi dalam masjid. Ya. Ini khotib lagi khutbah. HP-nya bunyi, diangkatnya. Waalaikumsalam. Iya. Yo, aku lagi sembahyang Jumat di masjid. Pokoknya tenang deh. Habis Jumat kau temuilah dulu. Tenang. Kau jadikanlah. Pokoknya untuk kau 2,5% ada. Nah, tukang ulo tu lah itu. Kalau lah sudah makin teriaan, kau 2,5% tu Pak. Tukang ulo. Komisi 2,5. Komisi 2 DPR tak masuk, tak tembus. Komisi 3 tak naik. Jadi masuk komisi 2,5. Tukang ulo. Ya. Nama tukang ulo ini palak nyetuk, buntut melit, kaki nerajang ke? Tukang ulo. Artinya tetap nak dapat untung. Okay. Nah, jadi kita hadirin rahimakumullah di hari akhir Ramadan ini, ya, jangan sampai kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dapat keberkahan Ramadan serta hari-hari yang penuh dengan kemuliaan di dalamnya. Ada kesempatan waktu untuk baca Quran, baca. Ya, baca. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran tidak ada yang tidak mendapatkan kemuliaan. Kalau Bapak Ibu perlu bukti, kita jawab pagi ini. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran tidak ada yang tidak mendapatkan kemuliaan. Apakah itu tempat, waktu, manusia, hatta benda mati sekalipun, selama dia ada hubungan dengan Al-Quran, maka insya Allah dia tetap mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Tempat Pak, negeri Mekah, negeri Madinah, itu dimuliakan oleh Allah karena negeri itu menjadi tempat Allah turunkan Al-Quran. Andaikan Al-Quran Allah turunkan di Palembang ini, bukan tak mulia Pak, disebut orang sedunia ini Palembang. Ngapa ayat itu turun di kota Palembang? Cuma lain ayatnya gitu nih. Bukan ayat Al-Quran. Ya. Jadi tempat pun jadi mulia karena di situ diturunkan oleh Allah Al-Quran. Tempat orang berkumpul menjadi mulia dan menjadi istimewa karena ada hubungan dengan Al-Quran. Majlis doa yang diijabah, di mana orang duduk berkumpul baca Quran, turun rahmat kalau di situ orang berkumpul baca Al-Quran. Kalau di situ orang majlis buka majlis khatam Al-Quran, jadi mulia karena ada hubungan dengan Al-Quran. Waktu Bapak Ibu, waktu. Ini Ramadan nih.
Bulan Ramadan ini bertambah kemuliaannya karena Al-Quran, Pak. Kata siapa, Ustaz? Kata Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Allah pilih Al-Quran turun di bulan Ramadan. Lailatul Qadar jadi mulia karena Al-Quran, Pak. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata Ustaz. Inna anzalnahu fi lailatil, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, kata Allah. Jadi Lailatul Qadar itu jadi mulia karena pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Maka kedudukannya jadi istimewa. Ada seorang sahabat Nabi, Bapak Ibu, namanya Jundub bin Junadah. Dia orang yang sangat getol, sangat semangat, bersungguh-sungguh. Setiap Ramadan dia bertanya kepada Rasulullah, kapan Lailatul Qadar? Ramadan tahun ini ketemu Ramadan, dia tanya dengan Rasulullah, ya Rasul, kapan Lailatul Qadar? Nabi tidak jawab. Tahun depan ketemu Ramadan lagi, dia tanya lagi, ya Rasul, kapan Lailatul Qadar? Nabi tidak jawab. Sampai akhirnya Nabi menjawab, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu, dapatkan oleh kalian pada 10 malam yang akhir. Dan aku berharap, kata Rasulullah, setelah ini tidak ada lagi di antara kalian yang bertanya tentang kapan Lailatul Qadar. Nabi cuma menyebutkan 10 malam yang akhir. Adapun keterangan malam sekian itu qaul ulama, Bapak Ibu. Seperti Imam Al-Ghazali atau Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, ada keterangan di dalam kitab-kitab, kalau satu Ramadan jatuh pada hari ini, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-20 sekian. Kalau Lailatul Qadar jatuh pada hari Ahad, kalau Ramadan awalnya jatuh pada hari Ahad, ya, maka Lailatul Qadar jatuhnya pada malam 20 sekian. Itu menurut qaul ulama. Tapi kalau hadis, Rasulullah tidak menyebutkan, tapi Rasulullah cuma menyatakan, carilah pada 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Nih. Ini sahabat luar biasa bersungguh-sungguh. Makanya hadirin rahimakumullah, sahabat ini di kemudian hari digelari Abu Zar. Kita lebih kenal dengan gelarnya Abu Zar Al-Ghifari. Ya kan? Nama aslinya itu Jundub bin Junadah. Abu artinya bapak, Zar artinya yang bersungguh-sungguh. Al-Ghifari itu nisbah kepada Bani Ghifar, kafilahnya yang hidup di lembah Wuddan antara Mekah dan Madinah. Karena saking bersungguh-sungguhnya dia untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi, maka dijuluki Abu Zar. Ya. Nih. Bapak Ibu tahu apa profesi Abu Zar? Abu Zar ini, Bapak Ibu, kepala begal. Sebelum masuk Islam, Pak, tukang begal, pemimpin begal. Ya, zaman sekarang lagi ngetop begal. Ya. Iya kan, di medsos lagi rame cerita begal. Nih. Itu Abu Zar tukang begal, Pak. Tapi di kemudian hari dia dapat hidayah masuk Islam. Rasulullah pernah mendoakan beliau, rahimallahu Aba Zarrin yamshi wahdah yamutu wahdah wa yub'atsu wahdah. Semoga Allah merahmati Abu Zar, kata Rasulullah. Dia datang kepadaku seorang diri, bersahadat di hadapanku seorang diri, dia pun akan mati dalam kesendirian dan bangkit juga dalam keadaan seorang diri menghadap Allah. Abu Zar ini wafatnya sudah dikabarkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Abu Zar nanti akan wafat seorang diri di tengah padang pasir yang tandus. Ternyata apa yang diucapkan Rasulullah benar. Dalam satu perjalanan dari Tabuk untuk balik ke Madinah,
Abu Dzar sakit di tengah padang pasir tandus itu, akhirnya beliau wafat. Tapi jangan khawatir, kata Rasulullah, walaupun Abu Dzar wafat seorang diri, nanti jenazahnya akan diurus oleh sekelompok orang-orang soleh terpilih di hadapan Allah dari negeri Baghdad. Ternyata memang benar, jenazahnya didapati oleh orang-orang soleh dari negeri Baghdad yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud. Begitu menyaksikan jenazah Abu Dzar, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sadaqa Rasulullah. Telah benar apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ternyata Ibnu Mas'ud pun tahu, Rasul pernah mengkabarkan Abu Dzar akan wafat seorang diri di tengah padang pasir. Saat jenazahnya dimandikan, dikafani dan disolatkan, harum semerbak. Itu pertanda begitu banyak malaikat dari langit yang hadir ikut mentakziah jenazahnya. Tapi ini tukang begal limited edition, hadirin sekalian. Ya. Luar biasa. Ya. Tadi kita cerita masalah salam kan? Nah, tahu tak kita siapa orang pertama kali yang mengucap salam secara Islam kepada Rasulullah? Beliaulah orangnya. Wong yang pertama kali ngucap salam kepada Rasulullah, Pak, Abu Dzar. Makanya Abu Dzar termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, termasuk golongan sahabat-sahabat Nabi yang mula-mula memeluk Islam di kota Mekah. Ya. Dan itu dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Apa kata Abu Dzar? Wallahi inni la awwalun nas hayyahu bi tahiyatil Islam. Qultu assalamu alayka ya Nabi Allah, wa yaqul wa alaikas salam wa rahmatullah. Demi Allah, kata Abu Dzar, sesungguhnya akulah orang yang pertama kali mengucapkan salam kehormatan secara Islam kepada Rasulullah. Aku mengucapkan assalamu alayka ya Nabi Allah, maka Rasulullah menjawab wa alaikas salam wa rahmatullah. Ini jangan tak tahu, Pak. Maka itu kenapa jawab salam itu wajib? Karena yang pertama kali jawab salam itu Rasulullah. Orang pertama kali yang ucap salam kepada Rasulullah, Jundub bin Junadah, beliaulah orangnya. Ya. Kan kita tidak asing, Bapak Ibu ya, ucap salam, menjawab sah. Tapi kalau ditanya siapa wong yang pertama kali ucap salam kepada Rasulullah, beliau orangnya. Tapi disinilah kita melihat bagaimana indahnya akhlak Rasulullah. Abu Dzar cuma mengucap assalamu alayka ya Nabi Allah. Nabi jawab wa alaikas salam wa rahmatullah. Didoakan oleh Nabi selamat dan dapat rahmat Allah. Bahkan Nabi menjawab dengan jawaban yang lebih baik. Maka itu dalam Al-Quran, iza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kalian diberikan kehormatan, salam, maka balaslah penghormatan dengan yang terlebih baik. Maka itu kita jawab salam, anjurannya lebih. Ya. Siapa yang jawab salam lebih sempurna, maka dia dapat tambahan 10 pahala kebaikan. Jadi kalau ada orang mengucap salam, Bapak, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau dia mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Kalau dia mengucap salam lagi, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh, Bapak Ibu jawab lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa jannatuh. Kalau dia mengucap lagi, Ustaz, tak tahu lagi aku, itulah galonya, Pak. Nih. Siapa pula cuma nak mengucap salam sesempurna sampai ke situ ya tak? Nah, ini andaikan kita diberikan salam kehormatan, maka jawab dengan jawaban yang terlebih baik ya. Jadi orang yang bertanya getol tentang kapan Lailatul Qadar, beliaulah orangnya. Jundub bin Junadah, atau gelarnya Abu Dzar al-Ghifari. Ya. Nah, manusia Bapak Ibu dapat kehormatan pun kalau dia ada hubungan dengan Al-Quran. Tidak ada kelompok golongan yang disebut oleh Rasulullah keluarga Allah kecuali golongan orang-orang ahli Quran, Pak. Dalam hadis apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi fil ardi ahlina minan nas
Hum ahlul Quran wa hum ahlullah. Sesungguhnya di muka bumi ini, kata Rasulullah, ada keluarga Allah dari golongan manusia. Lu, Allah kehebatnya golongan ini. Siapa? Sesungguhnya ahlul Quran, itulah ahlullah. Golongan orang-orang yang membaca, belajar, mengajar, mengamalkan Al-Quran, itu adalah ahlullah. Mereka adalah keluarga Allah. Maaf Bapak Ibu, Nabi tak kata pak nyebut ke keluarga Allah tu wong kaya, wong berduit, wong berpangkat, tak ada. Tapi menyebutkan keluarga Allah itu golongan ahli Quran. Bahkan tidaklah seseorang disebut sebagai orang yang terbaik, melainkan karena berkah dia punya hubungan dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, kata Rasulullah. Orang yang paling baik di antara kalian, siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nabi menyebutnya orang yang terbaik. Kenapa? Karena berkah dia punya hubungan dengan Al-Quran. Meski seonggok kertas Bapak Ibu, dia akan mulia kalau dia ada hubungan dengan Al-Quran. Itu di belakang, di sudut kanan kiri ada rak Al-Quran. Bapak Ibu, sampul Al-Quran, kulit Al-Quran itu jadi mulia karena dia bersambung dengan Al-Quran, Pak. Benar tak? Padahal di kulit itu tidak satu ayat pun tertulis ayat Al-Quran. Kenapa kulitnya ini mulia, sampulnya mulia? Karena dia bersambung. Dia menjadi pembungkus Al-Quran, menjadi pelindung Al-Quran. Sekarang kita jawab jujur Pak Bu. Seandainya ada sampul Al-Quran yang tercecer, terlepas dari kulit, kita temukan di jalan, reaksi yang kita lihat apa? Kita tendang, kita lempar, apa kita pungut untuk kita letakkan di tempat yang baik? Karena kita tahu ini sampul Al-Quran. Jadi sampul Al-Quran, ya seonggok kertas benda mati, iya kan? Jadi mulia karena dia berhubung dengan Al-Quran. Maka kita kenapa tidak mau untuk mendapatkan kemuliaan itu dengan menghubungkan diri kita dengan Al-Quran? Kita zaman sekarang lemah Bapak Ibu nerima Al-Quran. Kita tidak bisa bayangkan Pak bagaimana perjuangan Rasulullah dulu saat menerima Al-Quran. Berat Bapak Ibu, Nabi itu menerima Quran. Allah tawarkan Quran sama langit, langit tidak sanggup Bapak Ibu. Allah tawarkan Al-Quran sama gunung, gunung pun tidak sanggup. Ini bukan kelakar kosong Pak. Lau anzalna hazal Quran ala jabalil la ra'aitahu khasi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran di atas gunung, niscaya kau melihat bagaimana gunung hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah. Berat. Makanya Rasulullah Pak kalau nerima wahyu menggigil badan Rasulullah, dingin menusuk tulang sampai keluar keringat bercucuran yang begitu hebat. Sampai ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu datang kepada? Apa kata Nabi? Sami'tu saud kal jaras syadidul barid. Aku mendengar suara seperti suara lonceng yang memekakkan gendang telinga. Dingin begitu hebat. Ini kalau Nabi nerima wahyu, Pak. Tanda kalau Jibril nak datang. Okay. Nabi mendengar suara seperti suara gentang lonceng yang memekakkan gendang telinga. Dingin hebat. Makanya ketika balik Nabi ngomong, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Karena dingin hebat Pak, badan bergetar, keluar keringat yang begitu hebat. Itu sebab kenapa Nabi dipanggil ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Bukan berarti Bapak Ibu gawe Nabi itu nak tidur dulu lah. Beda dengan kita kapan berselimut, nah laju. Okay. Tapi subhanallah, luar biasa pengorbanan Siti Khadijah. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Ketika melihat Rasulullah menggigil hebat, dingin luar biasa dengan keringat bercucuran, beliau langsung menyelimuti Rasulullah. Diselimuti Nabi.
Inilah Khadijah istri Rasulullah. Dan yang seperti ini mesti dicontoh oleh Khadijah di zaman sekarang. Ya. Ini luar biasa pengorbanan. Berarti tidak mudah Nabi nerima Quran mah. Berat. Kita sekarang nerima Al-Quran sudah jadi satu kitab. Tinggal galak apa tidak belajar. Bahkan metode belajar Al-Quran pun sudah begitu banyak kemudahan. Dibantu dengan warna tinta. Ada kan sekarang? Kalau tintanya merah, biru, hijau. Oh ini tandanya ikhfa. Ini tandanya izhar. Ini tandanya iklab. Ya. Apalagi metodenya banyak. Ada metode qiraati. Ada metode ikra. Kalau zaman dulu kak. Ya, Ana masih bertemu Bapak Ibu. Ana alhamdulillah Pak. Ngaji dari turutan Pak. Jadi Ana ngaji tak ketemu Pak. Turutan apa namanya? Iqra tu ya. Iya. Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Nah, kalau tak ketemu nang. Ngaji macam Iqra kan? Tapi yang di pucuk tahun 90 ke sini itu sudah baca Iqra kalau Pak belajar ngaji. Kalau Ana masih turutan, Ana masih terasa Kak Jul belajar ngaji tahun 84 85, ngenjuk guru ngaji itu minyak tanah. Nah, ya. Yang mana dulu? Minyak tanah kan? Mak ini hari coba man guru ngaji dinjuk minyak tanah, alangkah lapang guru ngaji. Nah. Ya dah. Berapa minyak tanah Pak mak ini? Ada rego bae, barang tak kati. Iya. Guru ngaji dia minyak tanah. Apa itu maknanya Pak? Falsafahnya biar lancar luncur. Minyak itu licin, moga-moga lidah kita ni lancar. Minyak itu bakal ngidup ke kompor, bakal ngidup ke lampu teplok. Kalau kita ikhlas, guru ngaji redha, insya Allah jadi penerang hati wasilahnya. Ya. Sebab ada yang pernah nanya, ngapa guru ngaji zaman bingen Ustaz nak pakai minyak tanah ni, ndak minyak sayur. Minyak sayur tambah mengep, kamu nyari lagi sarung ini. Ya. Minyak ni semak ini hari Pak, bunyinya banyak minyak, tapi minyak bawah, minyak pucuk, sarung galo gitu ni. Ya. Minyak bawah, minyak bumi, minyak pucuk, minyak sayur, minyak goreng kan. Berbaris-baris ibu-ibu, ya Allah, nak beli minyak sayur. Ni. BBM naik susah. Tapi BBN turun harganya murah kita tak susah. Tahu BBN Bapak Ibu? Bahan bakar neraka. Kalau BBM bahan bakar minyak. Kalau BBN bahan bakar. Nah, mendak benar kita ni lah. Jadi BBN jadi bahan bakar neraka. Kata siapa Ustaz? Kata Allah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi sungguh kami jadikan bahan bakar neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mendak benar jadi BBN gitu. Ya, namanya barang naik, nak susah kita nak susah mak mana Pak? Kita susah masih naik, senang masih naik. Mak ini bela tak baca beli banyak, beli sedikit sudah. Nah itu cara hidup ni Pak. Kenapa nak mesti kita susah? Yang disusahkan ni kalau tak baca ibadat. Susah Ustaz. Manusia ni macam-macam Pak sekarang ini. Ada yang Ramadan nak habis ecak-ecak susah. Sedih ni Ustaz. Aku ngapo? Nak berpisah dengan Ramadan. Takoan. Iya. Sedih. Selama ini wong tak ada arus ente ke mana? Wong terawih ente tak ngoncol. Giliran Ramadan nak habis ente ecak-ecak sedih. Sudah-sudahlah. Tak perlu sedih kalau Ramadan akan berlalu. Sebab tahun depan pasti Ramadan datang lagi. Yang perlu kita sedihkan kalau Ramadan tahun depan datang lagi. Ternyata Allah takdirkan kita sudah tidak berjumpa dengan Ramadan. Itu yang kita perlu sedih. Hadirin sekalian. Maka itu manfaatkan sisa Ramadan yang masih tersisa. Untuk menjadi bagian ladang ibadah amal soleh kita. Dan apa yang kita lakukan di Ramadan. Bagaimana kalau bisa bertahan paling tidak istiqomah dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita min ahlil istiqomah fil ibadah
Ya, moga-moga seluruh amalia Ramadan yang sudah kita lalui, yang hari ini kita jalani sampai di akhir Ramadan nantinya, menjadi amal-amal kita yang diijabah oleh Allah. Dengan wasilah amal ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat predikat tatakun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf lebih kurang Bapak Ibu hadirin sekalian, pada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Hadza ma aqulu lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Wahfazna minadz dzunubi wal atham. Warzuqna husnal khitam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu 'alan nabiyyil mukhtar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.